Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Jadi update lagi ya teman-teman. Ini lahan saya yang nomor 3 teman-teman ya. Jadi lahan ini juga Inpari 32 yang sering saya update juga. Jadi di lahan ini itu air sangat berlebih teman-teman ya. Jadi air sangat berlebih tapi pembuangan masih bisa. Jadi lahan saya itu yang lahan nomor 1 malah kekurangan air teman-teman. Dikarenakan dampak erupsi Gunung Raung itu ya, jadi semua aliran air tuh mati ke sawah. Jadi sawah yang nomor 1 itu kekurangan air, jadi pendek teman-teman. Sedangkan ini lahan yang nomor 3 ini malah air sangat berlebih teman-teman. Jadi sangat tinggi ya, pohonnya itu sangat tinggi. Ini Inpari 32 yang normal tuh seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau saya masuk ke dalam itu sekitar sampai pinggang teman-teman. Jadi daunnya itu sampai ke pusar saya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi daunnya sampai segini ya ini. Jadi sampai ke pusar saya. Saya tingginya 177 cm, jadi cukup tinggi. Jadi padinya sangat tinggi teman-teman. Seperti itu. Itu padinya. Jadi segini ya teman-teman, ini padinya. Jadi ini normal teman-teman. Inpari 32 yang normal tinggi seperti ini. Jadi tingginya segini teman-teman ini. Ini ya, jadi tingginya segini, daun benderanya segini tingginya. Ini saya agak repot ya karena saya sendirian teman-teman pegang kameranya. Jadi seperti itu teman-teman, tingginya ini segini. Ini tangan saya ini segini, nah sepusar teman-teman. Jadi Inpari 32 tuh yang normal seperti ini teman-teman. Jadi tingginya itu sekitar sepusar orang dewasa. Kalau yang di lahan saya yang nomor 1 itu tingginya cuman sekitar lutut teman-teman, lutut sampai ke atas lutut sedikit. Jadi itu tidak normal ya, karena kekurangan air di fase vegetatif. Jadi kalau yang kelebihan air di fase vegetatif, bahkan airnya ini berlebih, itu sampai kita buang-buang air itu bagus, sangat bagus sekali teman, tinggi sekali seperti ini. Nah, karena ini tinggi seperti ini, lahan ini sangat rawan sekali rebah teman-teman. Kalau kita penanganannya tidak tepat, ini sangat rawan sekali rebah ya. Jadi untuk kondisi lahan yang kelebihan air seperti ini, itu kita harus mengatur airnya tidak boleh berlebihan teman-teman. Jadi untuk sudah kondisi seperti ini, sudah mulai mengisi, ini kan sudah mulai pengisian ya. Jadi seperti ini sudah mulai mengisi. Ini bulirnya sangat bagus sekali ya teman-teman, nih cukup panjang juga bulirnya, ini seperti ini. Ini tangan saya, nah ini bulirnya teman-teman, jadi cukup ya, cukup panjang. Jadi kalau Inpari 32 yang kekurangan air itu bulirnya pendek biasanya, bisa separuhnya. Ini cukup panjang teman-teman, bagus. Jadi ini air sangat cukup ya, dan perawatan juga cukup seperti ini. Jadi untuk pengaturannya, jadi supaya tidak rebah untuk lahan ini, karena ini sangat tinggi sekali teman-teman, padinya sampai di atas pinggang, sampai sepusar orang dewasa, itu air harus kondisi tidak boleh menggenang teman-teman. Jadi airnya saya buka seperti ini. Jadi ini pintu air, nah ini pintu air. Jadi pintu airnya saya buka seperti ini teman. Jadi kalau misalnya dia kemasukan air, itu air langsung keluar mengalir ke lahan yang bawahnya terus keluar sampai ke aliran air ya teman-teman. Jadi air tidak menggenang. Jadi tanah cukup seperti ini ya. Jadi tanah cukup seperti ini. Ya, tanah cukup seperti itu teman-teman. Jadi air tidak menggenang ya. Jadi tanah itu keras ini. Tanah ini keras nih. Tidak becek ya teman-teman, tidak berlumpur. Jadinya batang kokoh. Jadi tidak gampang rebah ya batangnya, seperti ini. Sangat kokoh sekali. Jadi meskipun kena hujan angin, ini insya Allah tidak rebah ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi Inpari 32 tuh kalau perawatannya tepat, terus penanganannya tepat, itu hasilnya cukup bagus ya. Terus juga Inpari 32 tuh sering terserang hama seperti ini teman-teman. Ini mati leher ya, bukan mati, iya ini namanya sundep ya, mati leher. Ini padahal sudah saya tangani dengan bagus, tapi tetap ada ya seperti ini. Nah ini juga salah satu kelemahan 32 ya. Cuman ini cuman 1-2 ya, hamanya seperti ini, tidak apa-apa. Ini sudah saya semprot, sudah saya spray dapat 3 hari ya dengan insek stadium dan tambahan anti walang sangit ya, saya lupa mereknya. Itu seperti itu, dicampur sama itu. Jadi untuk seperti ini, sundep seperti ini, mati leher seperti ini, itu sudah sangat berkurang ya. Ini cuma ada 1-2 ya, seperti ini ada satu lagi. Jadi seperti ini. Nah seperti ini bisa dicabut nih karena dia mati ya, dimakan ulat ujungnya. Nah ini teman-teman, ujungnya dimakan ulat ya ini. Udah fokus ya. Ujungnya dimakan ulat, berarti ada di dia menghitam. Nah ujungnya teman-teman. Jadi ujungnya dimakan ulat. Jadi ini lahan ini cukup bagus ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini mungkin 2 minggu, 3 minggu ya paling lama itu sudah bisa dipanen ya. Sangat bagus sekali. Jadi kalau Inpari 32 airnya cukup, itu malainya bagus teman-teman ya, seperti ini. Seperti ini bagus ya malainya. Jadi malainya panjang. Dan ini sudah mulai fase pengisian ya. Jadi Inpari 32 itu sangat rawan rebah di saat fase pengisian seperti ini. Jadi kita harus hati-hati, air tidak boleh sampai menggendang ya teman-teman. Harus sangat hati-hati, dan juga penggunaan urea jangan terlalu banyak. Ini saya menggunakan urea 1:1 ya. Seperti video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, penggunaan ureanya 1:1. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah saya cabuti yang terkena sundep ya atau ulat batang ya. Seperti itu. Ini 1-2 ya. Ada berapa yang saya cabut seperti ini. Ini salah satu juga kelemahan Inpari 32 teman-teman. Seperti itu. Tapi gak apa-apa, kalau cuman 1-2 tidak apa-apa ya. Kenapa lahan ini airnya sangat berlebih teman-teman? Jadi dia kumpul sama aliran air seperti ini ya. Aliran airnya di sini, airnya besar. Terus lahannya di sini teman-teman. Nah ini lahannya di sini, aliran airnya di situ. Jadi air sangat berlebih ya untuk lahan ini karena sangat kumpul sekali dengan air. Jadi pengaturan airnya kita harus benar-benar perhatikan. Pintu air harus selalu terbuka. Ini pintu air keluar terakhir teman-teman ya, seperti ini. Ini saya buka pintu airnya seperti ini. Nah pintu airnya saya buka seperti ini. Jadi tanah cukup lembab saja seperti itu teman-teman. Pecah tidak apa-apa ya, karena ini sudah fase pengisian, jadi pecah sudah tidak apa-apa. Padinya seperti itu cukup bagus teman-teman ya. Jadi tanah tidak dikeringkan teman-teman ya, tapi dibuat lembab saja. Ini lahan luasnya sekitar 1.500 meter persegi ya. Potensi hasilnya ya biasanya 8-9 kuintal, tapi kalau seperti ini padinya mungkin bisa ya 1 ton mungkin ya. Bismillah saja. Semoga bisa di atas 1 ton. Dan ya untuk update harga gabah di sini per tanggal 6 Februari. Oh, sekarang tanggal 7 Februari.
Itu harganya 6.400 per kilogram teman-teman ya. Gabah basah panen dari sawah ke gudang. Itu kemarin saya menjual gudang untuk lahan yang nomor 4. Itu hasilnya juga lumayan ya teman-teman. Itu harganya 6.400. Sudah cukup ya. Sudah cukup bagus ya harga segitu. Sudah cukup menghasilkan bagi petani. Nanti menjelang panen untuk lahan ini akan saya update lagi ya teman-teman, akan saya videokan lagi. Semoga panennya bagus ya. Dan untuk Inpari 32 ini kalau misalnya di sini itu kalau panen itu harus benar-benar menguning semua sampai ke pangkal malai ya teman-teman, sampai ke pangkal. Jadi kalau misalnya ada yang hijau itu biasanya kurang bagus ya, nanti akan biasanya masuk ke potongan. Biasanya hijau susu kalau dipencet dia akan keluar putih seperti susu, itu masuk ke potongan ya. Jadi nanti kita kena potongan banyak ya, berat. Jadi harus pastikan matang sampai ke pangkal ya, sampai ke pangkal malai. Jadi akan meminimalisir potongan. Biasanya kalau misalnya sudah sampai benar-benar matang sekitar 90 sampai 97%, itu potongan cuma sekitar 1 sampai 2% dari total gabah kita teman-teman ya. Jadi sedikit, kadang juga sampai 0% ya, jadi tidak ada potongan sama sekali kalau misalnya gabahnya bagus seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi tunggu saja update selanjutnya ya teman-teman. Nanti menjelang panen mungkin 1-2 hari atau 5 hari sebelum panen nanti akan saya update lagi. Jadi lahan ini bisa kuat tidak roboh atau rebah apa tidak sampai tua, karena sekarang kan musim hujan ya, masih bulan 2, jadi masih sering terjadi hujan deras. Jadi nanti kita lihat seperti apa ya. Semoga aja lahan ini tidak roboh. Cuman sesuai dengan pengalaman saya, kalau sudah diperlakukan seperti ini itu biasanya tahan teman-teman ya, tahan rebah. Jadi seperti itu. Kenapa saya masih tanam Inpari 32, karena perlakuannya seperti yang saya lakukan dan dia tahan ya, tidak gampang roboh. Hasilnya berlimpah teman-teman, cukup bagus ya, stabil hasilnya. Jadi tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu drop. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya update kali ini teman-teman. Semoga hasil panen untuk lahan ini bagus ya. Tunggu update selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan juga di share untuk channel saya supaya channelnya terus berkembang dan bisa terus memberikan edukasi tentang pertanian dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.